Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HM Channel One. Kali ini kita mau coba test ride sama Bison ya. Bison lama sekalian, lama banget saya nggak lewat jalan dari Jatinegara ini ya. Malah penujah jalanan-jalanan terindah di Kabupaten Tegal ini nih, banyak bukit-bukit ya. Kita langsung saja pakai kamera lama ini, nggak tahu masih fungsi nggak speakernya. Yo, kita nggak tahu ya, soalnya udah lama banget nggak main naik-naik gunung kayak gini. Motornya kuat nggak nanya. Aduh, saya udah lama banget vakum nggak mainan YouTube karena benar-benar sibuk ngurus usaha ya. Karena saya mulai dari minus, bukan nol lagi. Dan ini mulai ada kesenggangan sedikit, sudah mulai ada kesenggangan lah. Jadi bisa berarti berapa tahun? 3 tahun lebihan lah, 3 tahun lebih, 3 tahunan lah nggak nge-YouTube lagi. Padahal sayang udah monetisasi ya, dibuang begitu saja. Enggak dibuang sih, dibiarkan begitu saja. Kalau lewat sini tuh suasananya tuh apa ya, pegunungan ya. Pegunungan itu sangat refresh. Jadi kalau kayak pekerja, kayak pengusaha yang otaknya udah dipenuhi dengan beban pikiran, itu paling enak ya kayak gini, lihat pemandangan kayak gini. Dan kalau di daerah sini tuh ada tiga atau 4 tanjakan yang paling menakutkan ya. Nah, saya tunjukkan titik-titiknya, tanjakan apa aja ya. Ya sekalian lewat saya tunjukkan. Jadi kebanyakan orang nggak kuatnya di situ ya, nanjak. Kalau pakai matic ataupun muatan berat itu kebanyakan nggak kuatnya di situ. Kalau titik baliknya sih paling cuma 1 atau 2 titik balik kalau dari arah Dongkal ya. Kalau ini Bison juga nih. Nah, ini tanjakan ekstrim pertama, ini di tanjakan awal. Ini banyak, kalau di sini udah nggak kuat, lebih baik mundur aja. Ini dia nih tanjakan ekstrim pertama nih. Soalnya di sini tuh harus nikung dan nanjak ya. Dan kalau motor nggak fit ini bahaya nih. Banyak tumpahan material juga, ini harusnya dibersihin nih. Bahaya nih, takut slip ya, motor atau mobil yang slip akhirnya malah. Itu kemungkinan dari mobil-mobil yang cor-coran itu ya, molen cor-coran ini. Ini kalau di sini nggak kuat, ini udah mending lebih baik pulang lagi aja, servis motormu ya. Soalnya ini tanjakan awal ini ekstrim banget ya, ekstrim. Kalau motor-motor kopling sih kemungkinan besar masih bisa kuat tanjak lah kalau motor kopling. Soalnya kan kita bisa mainan kopling lah ya. Nah, ini pemandangannya sayangnya bias sama matahari ya. Nah, ini nih samping-sampingnya banyak bekas cor-coran jatuh ya. Jadi itu kan kayak kerikil lepas, itu bahaya sekali. Kita miring, posisi di atas kerikil itu bisa jatuh ya, karena lepas, nggak gigit sama aspal. Jadi kondisi motor harus prima kalau lewat sini. Walaupun pemandangannya bagus ya, indah ya. Wah, ini kena matahari dari depan ya. Nah, ini tanjakan ekstrem kedua nih. Di sini juga wah, kalau motornya nggak bagus, tenaganya nggak ada di sini tuh nggak bisa naik. Mentok sampai atas ini nih. Nah, ini ekstrem kedua. Jadi kalau lewat sini tuh banyak yang barangkali ada yang mau kesini, mau jalan-jalan kesini, lewatnya sini tuh harus hati-hati, extra hati-hati, waspada, turunin gigi lah. Kalau misalnya pakai bebek itu turunin gigi paling kecil atau 2 lah standarnya.
jangan maksain gigi tinggi, nanti bisa berhenti di jalan. Mulai dari awalnya itu berat. Nah, ini ada kopi keliling di sini, Starling di sini nih enak banget nih, teduh, adem, adem banget di sini. Pas banget ada warung kopi kecil. Tapi ini enak, motor ini tuh enak. Ini di gigi 4 masih kuat nanjak. Di gigi 4 itu masih kuat nanjak. Masih termasuk keren lah, tergolong motor tua ya, 2013 tapi masih kuat nanjak kayak gini tuh udah ikutnya masih hebat lah, masih keren. Perawatannya bagus. Paling kadang untuk tanjakan-tanjakan kayak gini sebaiknya digunakan gigi rendah ya, pemandangannya tuh masih berkabut. Jadi ini ikutnya Penujah ya, nanti Penujah, depan lagi udah Jatinegara, nanti masuk ke depan lagi udah Warung Kering, ke depan lagi Radu Dongkal ya, belok kiri ke Pemalang, belok kanan kita ke Purbalingga. Nah, ya, tunjukin juga turunan ekstrim di sini. Ini ada turunan ekstrim, wajib gigi rendah, wajib kalau misalnya pengereman itu kurang maksimal di motor Anda itu wajib pakai gigi rendah. Kalau Matic usahakan mengerem sebelum berjalan, sebelum turun ya. Di sini tuh start ngerem. Kalau misalnya pengeremannya kurang maksimal lah. Nah, ini dia. Waduh, nih turunnya maksimal. Tapi saya naik sepeda nih kuat nih, naik sini pernah. Banyak yang nggak percaya soalnya nggak didokumentasi ya. Dulu kan waktu COVID itu banyak apalah pesepeda FOMO seperti saya kan. Hampir seluruh Tegal itu punya sepeda dan setiap harinya karena libur ya kan. Work from home itu udah kena pada sepedaan semua ya setiap pagi, dan ini nih jadi ajang untuk tes kekuatan ya. Kesini ke Guci pokoknya jalan-jalan yang tanjakannya ekstrim itu, GBN, naik lagi sana ke Celireview, dan sini tuh udah jadi ajang pembuktian kekuatan. Biasanya yang senior itu santai, pelan tapi pasti, ketimbang yang junior itu ugal-ugalan ya. Tapi nggak kuat nanjak. Waduh, cokoti semut. Lagi nebang pohon mangga malah digigit semut ya. Nah, ini sungai pertama. Sungai ini biasanya kering dan paling sedikit airnya. Ini lagi musim kemarau. Ini musim kemarau menjelang ketiga rendeng. Musim kemarau menjelang musim hujan ya. Waduh, belibet amat nih. Lama nggak ngomong depan belakang kamera, ini belibet amat mulut. Nah, apa lagi? Nah, itu tadi turunan ekstrim ya. Kita udah lewatin 2 tanjakan ekstrim dan 1 turunan ekstrim. Dan masih seperti janji saya ada 4 tanjakan yang akan saya tunjukkan ya. Dan sampai mana kekuatan motor ini ya. Kalau pakai Matic sih, kalau kondisi sehat sih oke, nggak ada masalah ya. Kalau Matic kan untuk torsi kecil-kecil kayak 110, 125 itu ditanjakan pasti enteng lah. Apalagi untuk Vario 125 itu, wah, ditanjakan itu sudah kayak nggak ada beban. Itu musuhnya Xeon 125 juga sama tuh, nggak ada beban ditanjakan. Mau beban seberat apa tetap naik. Nah, ini ikutnya landai ya. Setelah tadi turunan ini ikutnya landai. Nggak ada tanjakan turunan yang signifikan karena di sini banyak desa ya, desa. Di atas sana juga ada desa lagi. Sana. Itu yang nanti desanya kelihatan dari atas bukit ya. Sebenarnya kalau nggak bias matahari ya, ini kalau nanti di depan di upload itu nggak bias banget, ini sebenarnya pemandangannya itu bagus. Cuma ini kesalahan saya itu, saya vlog di pagi hari, harusnya sore ya.
kalau matahari udah di barat. Karena ini kan saya menuju ke wetan, ke timur. Wetan ke timur. Nah, ini sungai kedua ya. Ini juga airnya nggak terlalu banyak lah. Nah ini tanjakan ekstrim lagi nih. Ini nih harus motor-motor penuh dengan gairah nih. Kalau nggak bergairah di sini tuh wala jadi. Wala ini apalagi nih batu-batu lepas kayak gini. Ya kan? Berbahaya sekali tuh. Ini gigi berapa ini? Nah, ini nih. Tak turunin lagi aja. Jangan maksain gigi 4 tadi. Ini bahaya nih. Ini perlu ada apa ya? Yang kayak gini tuh ada dari pekerja PU itu untuk nyapu ya, untuk membersihkan. Ini bahaya. Soalnya slip. Kita udah naik dari bawah ya, udah dengan kecepatan penuh, tahu-tahu dia slip ban di belakang karena batu-batu lepas kerikil itu. Itu saya tahu itu kucuran dari cor ya, harusnya dari bagian proyek itu ada yang intens keliling sini buat bersihin. Yang punya proyek ini harusnya, ini payah, ini bahaya, ini bisa menyebabkan orang celaka ini dengan adanya tumpahan-tumpahan seperti itu. Harusnya dia lebih waspada, harusnya tahu ya, karena dia kan mungkin bolak-balik ke sini, supirnya bolak-balik, laporin aja ke petugas yang bagian pembersihan itu bersih. Nah, jalanannya bagus, pemandangannya indah ya. Ini pohon udah tinggi-tinggi ya. Dulu tahun 2015 itu baru nanem. Dan ini 2023 udah lumayan tinggi. Jatinya udah tinggi-tinggi. Itu tadi tanjakan ekstrim ketiga ya, yang hampir street itu ban belakang. Dan ini ban belakang baru loh, tubeless loh. Itu pun slip. Ini bisa dikatakan tanjakan ekstrim juga. Ini menengah lah, di sini tuh menengah, medium rare. Nah, tapi ikutnya masih oke lah, masih kuat lah, masih mudah lah untuk motor-motor tua itu masih mudah walaupun ikut tanjakan yang ini ada vlogger review tanjakan di waduh, pemandangannya ya. Ini lepas semua penat, jenuh ya, beban pikiran. Ini hilang semua di sini. Lewat di sini tuh hilang semua nih. Kalau tanjakan-tanjakan seperti ini tuh kelihatannya tinggi, padahal enteng karena pendek ya. Pendek. Nggak ada yang terlalu dikhawatirkan ya kalau tanjakan-tanjakan pendek seperti itu. Yang khawatir itu udah tinggi panjang lebar, sempit, banyak kerikil lepas, wah itu berbahaya sekali itu, bisa bikin celaka orang. Nah, di sebelah kiri sini dulu tuh banyak ditemukan fosil manusia purba ya, sama hewan-hewan purba. Itu ada di Museum Semedo karena apa itu, untuk manusia purbanya lebih tua dari Sangiran, karena udah dites penelitian di Jerman ya. Jadi tulang tengkorak dari manusia purba di Tegal itu lebih tua dari yang ada di Sangiran ya. Wah, salah turun ini saya, kekecilan nih giginya nih. Jadi kelihatannya berat, malahan beratnya itu bukan berat naik, tapi berat di gas karena giginya kekecilan. Gigi 3, harusnya 4 aja udah cukup nih tadi. Nah, disediakan tempat istirahat juga kalau di sini nih. Kalau misalnya kecapean bisa duduk. Tapi hati-hati ya, soalnya banyak lebah liar. Ini saya di gigi 5 nih. Tanyakan, oh lah, jangan mobil ya.
kita coba nyelip mobil, bisa nggak ya? Bisa dong. Nah, tuh pemandangannya tuh. Wah, sana. Nih, di sini nih tempat penyeberangan para binatang, kayak babi hutan, macan. Ini nyebrangnya di sini nih. Jadi kalau sore, kalau pagi hari itu harus hati-hati ya di sini ya. Ini soalnya banyak babi hutan paling berperang di sini. Pernah lihat babi hutan mati di sini ketabrak ya? Pas waktu zamannya sepedaan dulu. Kalau Vario ini nih, KZR ini buat naik tuh enak banget nih. Ini depan nih, ini buat naik tuh enak banget. Dia tuh nggak ada beban loh, tuh. Beda dengan motor-motor lain itu udah berat di tanjakan Jatinegara. Dia tuh naik enjoy amat, enjoy banget lah. Walaupun cc-nya 125 tapi nikmat banget. Nah, kembali lagi di penemuan purbakala ya, situs purbakala itu ada di Desa Semedo ya. Dan sekarang udah dibikin museum. Museum Semedo itu besar banget. Cuma dia ada di tengah desa ya. Waduh. Di tengah desa, jadi kurang menarik peminat lah. Paling untuk anak-anak kecil liburan ya kan, libur sekolah dia piknik atau wisata dari sekolahnya untuk mengenal situs-situs purbakala ya. Ini juga menengah ekstrim nih. Nih, lihat nih di depan tuh. Dia tuh nanjak kayak nggak ada tanjakan itu. Tetap stay santai aja dia. Ya kan? Apalagi dengan kecepatan seperti itu, dia ngebut lagi itu bisa tuh. KZR itu. Tapi saya salut sih sama nih motor. Dia gigi 4 loh, naik loh. Saya pakai Satria ke sini mentok di gigi 3, gigi 4 untuk naik ya. Nah, di sini udah landai, udah masuki ke residenan Jatinegara nih. Jadi udah nggak terlalu banyak tanjakan ekstrim lah. Kita mentok di Kali Rambut aja ya. Sebenarnya tanjakan terakhir itu di setelahnya Kali Rambut. Yang ekstrim itu harus selalu waspada. Itu di setelahnya Kali Rambut ya, atau Sungai Rambut gitu. Itu naik satu kali itu udah selesai. Udah nyampe ke Warung Pring. Dia udah ke mana? Udah ke Randu Dongkal udah. Randu Dongkal kalau kita belok kanan itu kan ke pegunungan Gunung Slamet tuh, kaki Gunung Slamet, daerah Purbalingga, Belik. Itu tanjakannya lumayan juga ya kan. Kalau kita belok ke kiri itu ke Pemalang, nah itu lebih banyak turunan. Paling tanjakan 1-2 lah kalau kita ke Pemalang. Tapi kalau kita ke Purbalingga, kita kan otomatis melewati perbukitan Gunung Slamet ya, gunung terbesar di Jawa Tengah. Nah, itu banyak tanjakan ekstrim juga. Cuma untuk tanjakan se ekstrim apapun, kalau udah di atas gunung itu nggak tahu ya hukum gravitasinya atau hukum fisikanya gimana. Kita itu kalau nanjak posisi di gunung itu lebih enteng ketimbang kita nanjak posisi di darat. Itu yang selama saya rasakan ya. Sama satu lagi, kita nanjak kalau posisi lagi turun itu lebih enteng. Tadi kan itu turunan ekstrim itu Penujah itu yang saya bilang itu saya kuat tuh naik sepeda di situ. Itu kalau kita posisi pulang walaupun kelihatannya ekstrim itu lebih enteng daripada tanjakan yang pertama awal start itu lebih enteng, dan itu jauh banget dan tinggi banget.
itu lebih enteng. Itu nggak tahu hukumnya gimana ya. Nanti kalau yang tahu silakan komen aja lah. Kalau di gunung-gunung itu tanjakan walaupun tinggi-tinggi itu rasanya enteng. Soalnya saya pernah tinggal di gunung ya, pernah hidup di gunung. Jadi walaupun tanjakannya itu kayak kerasa nggak mampu ini motor, itu tetap jalan itu kayak tetap aja naik, mau naik dia motor. Nah, kita udah memasuki wilayah Jatinegara ya, Jalan Raya Jatinegara nih. Depan lagi Masjid Jatinegara, Masjid Agung Jatinegara. Kita belok kanan sampainya ke daerah mana? Itu yang banyak siaran TV itu, Menara TV. Dari Cerih nanti belok kanan ke Ketumbungu, tembusnya ke Bojong kalau belok kanan ini. Nah ini dia, ini masjid besar ini. Dan pasar, depannya masjid itu pasar, banyak jual nanas. Dulu kalau musim durian nih banyak nih durian. Harganya harga standar sayangnya. Harusnya kalau di daerahnya tuh harusnya harganya lebih murah. Nah ini full di sini tuh udah full turunan ya. Udah nyampe sini nih udah full turun sampai ke Kali Ramput ya. Nanti nanjak lagi di Warung Pring. Nah itu tuh menara-menara pemancar televisi tuh banyak nih depan. Ini turunannya lumayan nih. Sebenarnya ada jalan yang masuk desa ya. Itu jalan masuk desa tadi kalau kita lurus turun itu masuk desa itu lebih cepat daripada jalan sini. Bisa 2 kali lipat lebih singkat ya. Ini kan kita harus turun meliuk-liuk. Nah ini kebun durian nih di sini. Nah, itu banyak pohon durian, bahkan di sekolahan depannya tuh pohon durian juga. Nih. Nah, pohon petek gunung juga tuh. Kalau di gunung buah-buahan itu wah terjamin ya. Maksudnya terjamin itu udah pasti berbuahnya. Beda kalau kita tanam di daerah panas di bawah itu. Kita mungkin bisa hidup tapi nggak tahu bisa berbuah atau enggak ya. Tapi kayaknya banyak varietas baru yang bisa berbuah di daerah panas. Kayak durian itu banyak juga di Kali Kangkung itu di budidaya. Nggak tahu rasanya ya, oleh belum pernah ke sana sama Pak Bos sama Bu Bos dulu. Tapi kan itu bukan durian asli situnya, dia beli bawor ya. Dia beli, dia intinya tanaman durian itu untuk memikat, untuk memancing para tamu agar datang ya. Nah ini nih CCTV-nya di mana nih, saya irung. Hari ini dia masih CCTV 24 jam. Biar orang nggak buang di situ, buang sampah ya. Tapi nggak tahu, saya belum ngelihat CCTV-nya gimana. Apa untuk menakut-nakutin atau emang udah daripada dikata-katain ya, buang di sini jadi monyet atau buang sampah di sini sama dengan kayak ini orang gila ya kan, banyak loh yang kayak ini diawasi CCTV 24 jam. Jadi orang pun takut ya. Nah ini di bawah ini pohon-pohon pinus ya. Pemandangannya sih bagus. Cuma dia di sebelah kanannya ini bukit. Ini jalan yang muter ini nih. Tuh. Ini dia Kali Rambut ya. Ini bawah ini udah Kali Rambut. Dulu saya biasa turun bawah mandi ya. Lupak, tapi sekarang udah
susah akses turunnya. Ada objek wisata di sini tapi nggak tahu sekarang. Ini dia. No, kalinya nih. Oke lah, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe hanya di AM Channel One. See you next time. Ciao.